Di balik layar, pesan tersembunyi Sintayong untuk pemain timnas Indonesia. Apa yang harus mereka singkirkan? Temukan jawabannya di sini. Pelatih Sintayong ternyata selalu mengingatkan pemain timnas Indonesia untuk tidak merasa sungkan saat bertanding. Ia menekankan bahwa para pemain harus berani menegur satu sama lain jika ada yang melakukan kesalahan. Sintayong menyampaikan hal ini dalam acara Meet and Greet di Senayan Park, Jakarta Pusat pada Minggu 19 Mei kemarin. Masalah terbesar adalah komunikasi, ujar Sintayong. Orang Indonesia sangat baik sehingga sulit untuk memberi teguran kepada pemain lain. Padahal ketika situasi kurang baik, seharusnya komunikasi untuk memberi teguran sangat penting. Namun, ini menjadi tantangan bagi saya, jelas Steve. Di sisi lain, Sintayong juga memuji sikap para pemainnya yang sangat berkomitmen dalam mengikuti latihan intensif. Saya sangat mengapresiasi para pemain karena mereka selalu mengikuti arahan dari saya, ujar Coach STY. Walaupun porsi latihan banyak dan intens, mereka tetap mengikutinya tanpa keluhan. Itu yang membuat sepak bola Indonesia akan berkembang. Saya sangat bangga dengan para pemain timnas Indonesia saat ini, tegas Coach Shin. Sintayong telah melatih skuad Garuda sejak Januari 2020 ketika ia ditunjuk oleh PSSI yang dipimpin oleh Iwan Bule. Kini di era Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kerjasama dengan Sintayong diperpanjang hingga 2027 berkat pencapaian yang telah ia raih. Beberapa pencapaian tersebut antara lain membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia Senior di Qatar dan membawa timnas U23 Indonesia meraih peringkat keempat di Piala Asia 2024. Padahal, target awal PSSI untuk timnas U23 Indonesia hanya lolos ke 8 besar. Saya juga tersentuh karena datang dari luar negeri dengan teknik latihan yang berbeda, namun mereka tetap rendah hati dan mau mengikuti semua aturan, ujar STY. Meskipun metode saya berbeda, mereka tetap bisa menerimanya dengan baik, tambah STY. Skandal di Olimpiade Paris 2024, IOC buka suara. Timnas U-Strip 23 Indonesia gantikan Israel. Jawaban mengejutkan terkuak. Desakan agar Israel diskors dalam Kongres FIFA di Thailand telah memunculkan spekulasi tentang kemungkinan timnas U23 Indonesia tampil di Olimpiade Paris 2024. Dalam Kongres FIFA di Bangkok pada Jumat 17 Mei 2024, Asosiasi Sepak Bola Palestina mengajukan usulan skorsing Israel. Presiden PFA Jibril Rajob meminta Presiden FIFA Gianni Infantino untuk tidak menutup mata terhadap kejahatan perang Israel di Gaza, Palestina. Rajob membandingkan situasi ini dengan sanksi berat yang dijatuhkan kepada Rusia setelah invasinya ke Ukraina pada 28 Februari 2022, di mana semua klub dan timnas Rusia dilarang tampil di turnamen FIFA dan UEFA. Dalam kongres itu, perwakilan Yordania mendukung Rajob dan menyerukan pemungutan suara segera. Dukungan juga datang dari negara-negara seperti Aljazair, Irak, Suriah, dan Yaman. Meski PSSI yang diwakili Erick Thohir tidak secara terang-terangan mendukung skorsing Israel, AFC sebagai induk organisasinya sudah menyatakan dukungannya. Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa mendukung Palestina dan meminta FIFA segera menjatuhkan sanksi kepada Israel. AFC berdiri bersama Asosiasi Sepak Bola Palestina dan mencari solusi efektif terkait keluhan yang diajukan oleh PFA, kata Sheikh Salman. Ia menegaskan bahwa adalah tugas AFC untuk mendukung Palestina mencapai resolusi yang cepat dan efektif. Presiden Federasi Sepak Bola Israel Shino Mose Zuares menanggapi usulan Palestina itu sebagai upaya politik yang merugikan pihaknya. Zuares mengatakan bahwa IFA tidak pernah melanggar aturan FIFA atau UEFA. Saat Zuares mulai berbicara, delegasi Iran dan Irak keluar dari ruang kongres sebagai bentuk protes. Presiden FIFA Gianni Infantino menolak seruan untuk segera melakukan pemungutan suara tentang skorsing Israel. Ia mengatakan perlu penilaian hukum atas tuduhan tersebut yang akan dilakukan pada sidang Dewan FIFA akhir Juli mendatang. FIFA akan meminta pendapat dari berbagai pihak, termasuk International Olympic Committee atau IOC. Namun IOC telah menyatakan tidak akan memberikan sanksi terhadap Israel menjelang atau selama Olimpiade Paris 2024.
Ketua Komite Koordinasi IOC untuk Olimpiade Paris 2024, Pierre-Olivier Bechkers mengatakan bahwa sanksi terhadap Israel tidak mungkin saat ini. Wakil Presiden IOC John Coates menambahkan bahwa situasi di Gaza tidak memerlukan sanksi yang sama seperti yang dikenakan pada Rusia setelah invasi ke Ukraina. Menurutnya, banyak atlet Rusia diperkirakan akan berkompetisi di Olimpiade Paris 2024 di bawah bendera netral. Berdasarkan pernyataan IOC ini, tidak mungkin timnas U23 Indonesia tampil di cabang sepak bola putra Olimpiade Paris 2024 menggantikan Israel. Terobosan dahsyat. Pengelola GBK temukan rahasia baru untuk membuat rumput sehat saat timnas Indonesia beraksi. Apa yang mereka lakukan? Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga telah berkoordinasi dengan pengelola Stadion Gelora Bung Karno terkait kondisi rumput stadion yang memprihatinkan setelah digunakan untuk konser. Hal ini menjadi perhatian karena GBK akan menjadi tempat pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Kondisi rumput yang ideal sangat penting untuk mendukung performa tim asuhan Sintayong. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa PSSI sudah berkomunikasi dengan pengelola GBK mengenai masalah rumput. Ia menegaskan bahwa GBK bukan milik PSSI, melainkan disewa oleh mereka. Kami sudah menghubungi pengelola GBK tadi malam setelah konser, kata Arya Sinulinga seperti dikutip dari Instagram pribadinya. Pengelola stadion meyakinkan bahwa kondisi rumput akan kembali normal. Dalam beberapa hari ke depan, rumput akan mulai tumbuh kembali dan diberi pupuk. Kami bertanya tentang kondisi rumput GBK, dan mereka menjawab bahwa setelah 5 hari rumput akan tumbuh lagi. Kemarin rumput tertekan oleh penutupnya, tetapi setelah itu akan diberi pupuk. 6 hari kemudian, rumput akan kembali bagus, lanjut Arya. Arya berharap janji pengelola GBK sesuai dengan kondisi sebenarnya nanti di lapangan, mengingat timnas Indonesia sangat membutuhkan kemenangan untuk lolos ke babak selanjutnya. Ketua Umum PSSI meminta kami untuk memeriksa dan selalu mengontrol kondisi rumput. Semoga rumput GBK bisa kita gunakan untuk timnas kita, pungkas Arya. Emil Audreo menggebrak Serie A dengan 4 medali. Apakah dia akan menjadi kekuatan terbaru timnas Indonesia? Jawabannya mengejutkan. Kiper keturunan Indonesia, Emil Audreo Mulyadi, menambah koleksi trofi yang diraihnya selama berkarier di Liga Italia. Emil yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, kini memiliki 4 medali juara Serie A. Hal ini terjadi setelah Inter Milan menjuarai Serie A musim ini, di mana Emil bergabung dengan status pinjaman dari Sampdoria. Baru-baru ini Emil memamerkan medali dan trofi Serie A yang dimenangkannya bersama Inter Milan. Ini adalah gelar ke-8 yang diraihnya sepanjang karir profesionalnya. Sebelum meraih Scudetto bersama Inter Milan, Emil sudah memenangkan 3 gelar Serie A bersama Juventus pada musim 2014-15, 2015-16, dan 2016-17. Selain trofi Liga Domestik, Emil juga meraih 2 piala Super Italia bersama Juventus pada musim 2015-16 dan 2016-17. Musim ini selain Scudetto, Emil juga memenangkan piala Super Italia bersama Inter Milan. Jauh sebelum kesuksesan ini, Emil juga pernah meraih trofi Supercoppa Italia Primavera bersama Juventus Primavera pada musim 2013-14. Dengan koleksi gelar yang impresif, Emil dianggap sebagai kiper potensial untuk timnas Indonesia. Namun belum jelas apakah pemain berdarah Italia Indonesia ini siap membela merah putih. Sebelumnya, ayah Emil sempat menyatakan bahwa putranya enggan membela timnas Indonesia. Namun belakangan ia merevisi pernyataannya dengan mengatakan bahwa timnas Indonesia di bawah Erick Thohir bisa mencapai kemungkinan apapun. Emil juga telah bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Meski demikian, belum ada kepastian apakah pertemuan ini menandakan bahwa Emil bersedia dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Skandal terpanas. Tuduhan heboh dari media Vietnam mengguncang timnas Indonesia. Apa misi rahasia di balik perubahan jadwal kick-off? Media Vietnam Soha memberikan komentar mengenai perubahan jadwal kick-off pertandingan timnas Indonesia melawan Irak.
Pertandingan ini dijadwalkan pada 6 Juli mendatang sebagai bagian dari grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya kick-off direncanakan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, namun Sumarji mengumumkan perubahan waktu menjadi pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Soha menilai perubahan jadwal ini bertujuan untuk memberi tekanan kepada Vietnam yang akan menghadapi Filipina pada hari yang sama dengan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jika timnas Indonesia menang melawan Irak, pertandingan Vietnam versus Filipina tidak akan berarti banyak, karena Vietnam akan tersingkir dari persaingan perebutan peringkat kedua grup F. Posisi yang saat ini ditempati Indonesia dengan 7 poin. Menurut Soha, sangat wajar jika Indonesia ingin memberikan tekanan kepada Vietnam. Awalnya, kedua tim dijadwalkan bermain pada waktu yang sama sehingga tidak ada yang mengalami tekanan psikologis lebih dulu. Namun dengan perubahan ini, Indonesia bermain 2 jam lebih awal. Jika Indonesia menang melawan Irak, hal ini akan mempengaruhi mental pemain Vietnam yang baru akan bertanding setelahnya di Maidin. Jika Indonesia mengalahkan Irak, pelatih Kim Sang-sik dan timnya akan kehilangan harapan untuk lolos ke babak selanjutnya, yang tentu akan menurunkan semangat pemain Vietnam, tulis Soha. Revolusi Timnas. Trio Persib melampaui ekspektasi dan layak dipanggil ke Timnas Indonesia. Kehadiran mereka akan membuat Sintayong terpukau. 3 pemain Persib Bandung memberi sinyal kuat kepada pelatih Sintayong bahwa mereka masih layak memperkuat tim Garuda. Ketiga pemain tersebut adalah Febri Haryadi, Edo Febriansyah, dan Mark Klok. Ketiganya tampil gemilang saat Persib Bandung mengalahkan Bali United pada leg kedua semifinal Championship Series BRI Liga 1. Sebelumnya Persib juga sukses menahan imbang Bali United pada leg pertama. Dengan begitu Persib melaju ke final dan akan melawan Madura United yang berhasil mengalahkan Borneo FC. Penampilan Febri, Edo, dan Klok menjadi sorotan dalam kemenangan tersebut. Febri mencetak gol pada menit ke-39. Gol ketiga Persib dicetak oleh Edo pada menit ke-70. Meskipun Mark Klok tidak mencetak gol, perannya di lini tengah sangat penting membantu serangan dan bertahan dengan baik. Saat ini, Sintayong sedang mempersiapkan timnas Indonesia untuk pertandingan penting melawan Irak dan Filipina dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini sangat penting karena kemenangan bisa memastikan Indonesia melaju ke putaran ketiga. Saat ini, Indonesia berada di posisi kedua grup F dengan 7 poin. Mengalahkan Irak akan memastikan langkah mereka ke putaran ketiga, namun jika kalah, mereka masih memiliki kesempatan dengan mengalahkan Filipina. Sintayong telah memanggil 22 pemain, sebagian besar adalah pemain lama seperti Hernando Ari, Egy Maulana Fikri, Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, dan Jordi Amat. Selain itu ada pemain naturalisasi baru seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Ragnar Oratmangoen. Melihat penampilan Febri, Edo, dan Klok di Persib, mereka masih cukup layak untuk memperkuat timnas Indonesia. Febri yang berusia 28 tahun pernah menjadi andalan timnas di era Luis Milla dan Simon Tjemeni, namun kini tergeser oleh pemain lain. Edo yang berusia 26 tahun merupakan bek tangguh yang bisa bermain di beberapa posisi dan baru bergabung dengan Persib dari Rans Nusantara pada 2023. Mark Klok yang berusia 31 tahun pernah menjadi pemain kunci di lini tengah timnas, namun kini berharap bisa kembali membela tim Garuda. Kita tunggu apakah sinyal kuat dari ketiga pemain ini bisa membuat Sintayong mempertimbangkan mereka untuk bergabung kembali dengan timnas Indonesia.